Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Buat teman-teman, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini mengenai bansos yang cair di bulan Mei ya. Ini ada kemungkinan besar cairnya itu di akhir, kalau enggak ya dipercepatnya itu di pertengahan bulan Mei ya. Ini ada bansos PKH untuk tahap yang kedua. Untuk tahap yang pertama nanti akan saya bahas, tapi untuk sekarang ini saya akan bahas yang tahap 2 dulu ya. Yang tahap pertama masih belum cair, nanti akan saya bahas ya. Ini ada PKH untuk tahap yang kedua ya. Untuk periode April, Mei, dan Juni ya. Statusnya sudah SPM atau surat perintah membayar ya, dan segera cair. Kalau statusnya itu sudah berubah ya. Jadi sekarang baru SPM, terus kita tunggu sampai statusnya berubah menjadi standing instruction di aplikasi CKNJ. Habis itu pendamping hanya bisa menyarankan supaya KPM itu ngecek 3 hari sekali maupun seminggu sekali ya, setelah statusnya itu berubah di aplikasi CKNJ. Tetapi kalau ini punya M-Banking ya, mobile banking, itu bisa ngeceknya tidak perlu 3 hari sekali ya. Maksudnya bisa ngecek itu sehari 10 kali atau sehari 3 kali itu bebas. Tapi kalau belum punya M-Banking, itu disarankan ngeceknya 3 hari sekali saja atau seminggu sekali itu juga boleh. Dan harus menunggu informasi resmi supaya nanti pas ngecek itu tidak kecewa. Siapa tahu nanti pas ngecek saldonya belum ada karena belum ada informasi resmi mengenai perubahan status di aplikasi CKNJ ya. Jadi bagi yang belum punya M-Banking silakan daftar ya. Tapi kalau sudah punya ya silakan ngecek ya. Mau sehari 3 kali atau sehari 10 kali itu juga boleh ya. Tidak jadi masalah. Terus berikutnya ada Bansos BPNT ya, program sembako. Tahap kedua dengan nominal Rp600.000 untuk alokasi 3 bulan. Ini juga ada kemungkinan cair ya di bulan ini. Untuk tahap yang kedua, entah itu di akhir bulan nanti atau di pertengahan bulan nanti, kita tunggu saja kabarnya ya. Nanti kalau ada pencairan akan saya kasih tahu ya melalui video saya ya mengenai PKH maupun BPNT. Terus berikutnya ini Bansos PIP ya, Bansos Indonesia Pintar ya, program Indonesia Pintar. Ini juga sudah cair ya, sudah mulai disalurkan, tetapi di setiap daerah itu berbeda-beda pencairannya ya. Ini tergantung kesiapan data dari pemerintah. Ini yang pertama untuk jenjang TK, ini juga sudah cair ya. Sudah cair sebesar Rp400.000. Ini untuk yang TK. Terus untuk SD, SMP, SMA sederajat, ini proses pencairannya termin 1 untuk periode Maret sampai Juni, untuk sekarang juga masih bertahap pencairannya ya. Jadi untuk PIP itu sudah mulai disalurkan secara bertahap. PKH, BPNT untuk sekarang juga masih dalam proses pencairan. Terus untuk Bansos Yapi juga sama. Untuk sekarang ini masih belum rata ya bansosnya ya. Jadi kita tunggu saja, siapa tahu nanti ada kabar baik terkait penyalurannya ya. Nanti juga akan saya sampaikan juga. Terus untuk bansos beras dan minyak goreng itu juga untuk sekarang ini statusnya masih terkendala. Di beberapa daerah itu masih belum dicairkan ya. Dan kita tunggu saja, siapa tahu nanti ada kabar baik, entah itu di pertengahan bulan maupun di akhir bulan ya, terkait pencairan bansos pangan ya, yang berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter untuk alokasi 2 bulan. Dan di daerah saya sendiri juga belum ada pencairan. Di daerah Jawa Tengah, bagian selatanan, daerah Cilacapan, itu kita juga masih menunggu ya update-nya ya. Nanti kalau ada perkembangan, nanti juga akan saya sampaikan ya mengenai bansos pangannya ya. Terus ini juga ada bansos dari pemerintah daerah ya. Ini beda karena ini bukan dari pusat ya. Jadi ini dari daerah ya. Ini ada PKH Plus ya di Jawa Timur. Ini beda. Di daerah yang lain mungkin tidak ada ya. Ini cuma di Jawa Timur ada PKH Plus. Terus ada PLT Dana Desa yang sebesar Rp900.000 per 3 bulan ya. Ini beda-beda ya. Jadi di setiap daerah itu berbeda-beda. Terus ada juga bantuan khusus pendidikan, lansia, sama bantuan disabilitas. Ini juga ada ya. Di setiap daerah itu programnya berbeda-beda. Ini bukan program dari pemerintah pusat ya. Tapi ini dari pemerintah daerah ya. Jadi daerah yang menggunakan dana APBD, bukan APBN ya. Terus mengenai bansos yang sudah tidak cair lagi. Ini ada BLT Kesra ya. BLT Kesra
yang sebesar Rp900.000 untuk sekarang ini sudah tidak cair ya. Mungkin banyak yang mengabarkan kalau BLT Kesra itu sudah cair ya, atau masih cair. Itu bisa dipastikan beritanya tidak benar, karena tidak ada informasi resmi dari pemerintah mengenai penyaluran bansos tersebut ya. Untuk BLT Kesra itu sudah tidak cair untuk bulan ini. Tetapi untuk bulan-bulan berikutnya, saya juga tidak tahu karena belum ada laporan resmi dari pemerintah. Siapa tahu nanti pemerintah tiba-tiba berubah pikiran ya, terus cair lagi untuk BLT Kesranya. Nanti juga akan saya update lagi ya. Ini yang pertama, bansos BLT Kesra yang sudah tidak cair. Terus berikutnya ada PKH dan PPNT via PT Pos Indonesia. Penyaluran melalui PT Pos untuk tahap 1 sudah ditutup. Jika belum menerima, KPM disarankan mengecek status kepesertaan di dinas sosial setempat. Atau bisa langsung tanyakan ke pendamping ya, mengenai penyaluran PKH maupun PPNT tahap pertama. Apakah masih terdaftar atau tidak ya? Kalau sudah tidak terdaftar, ada kemungkinan sudah tidak cair untuk tahap pertama dan tahap yang kedua ya. Tetapi kalau masih terdaftar, mungkin masih ada harapan untuk menerima bansos PKH maupun PPNT kembali ya. Terus mengenai bansos yang tidak cair itu juga banyak ya penyebabnya ya. Yang tahap pertama ya maupun untuk tahap yang kedua ini ada kemungkinan tidak cair ya. Itu bisa disebabkan karena ada masalah data ya. Yang kemarin itu merasa masih terdaftar, ternyata pas dicek itu sudah tidak terdaftar, itu juga banyak ya. Karena datanya itu tidak sinkron, jadi ada kesalahan ya, atau ketidaksamaan antara KTP sama KK ya, dengan yang ada di Dukcapil. Itu yang menyebabkan kenapa sampai sekarang bansosnya tidak cair ya, itu disebabkan karena datanya tidak sinkron. Jadi harus disinkronkan ya, atau lapor ke petugas supaya nanti dibantu ya, mengenai sinkronisasi data. Terus kalau ada KPM yang pindah tempat ya, ada yang melahirkan, terus status pernikahannya berubah atau ada yang meninggal dunia dalam satu kakak, itu juga harus lapor supaya nanti datanya dimutakhirkan. Kalau datanya tidak mutakhir, itu ada kemungkinan bansos untuk tahap 2-nya tidak cair ya. Jadi itu saran saya ya, yang pertama itu disinkronkan, yang kedua dimutakhirkan. Terus kalau sudah sinkron dan sudah mutakhir, tapi sampai sekarang statusnya masih belum jelas, apakah terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak, itu bisa disebabkan karena ada kelalaian petugas ya, yang salah input data. Itu juga bisa sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos. Jadi silakan tanyakan ke petugas yang ada di kantor desa, apakah data yang diinput itu sudah benar atau belum. Kalau belum benar, itu minta dibetulin ya, atau tanya ke pendamping juga bisa ya, apakah datanya sudah benar atau belum ya. Kalau belum benar, itu minta dibetulin ya, supaya nanti bisa terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Terus penyebab kenapa sampai sekarang bansosnya belum cair, itu juga bisa disebabkan karena ada pembaruan data penerima. Jadi penerima yang lama itu diganti dengan penerima yang baru. Itu yang menyebabkan kenapa penerima yang lama itu sudah tidak dapat bansos lagi ya. Itu disebabkan karena ada anggota baru ya. Tetapi kalau masih merasa layak mendapatkan bansos ya, terus desilnya tinggi ya, atau data yang lama sudah tidak aktif lagi, saran saya silakan melakukan pembaruan data ya. Itu bisa dilakukan melalui kantor desa maupun melalui cek bansos dari Kementerian Sosial. Siapa tahu nanti setelah melakukan pembaruan data atau mengajukan penurunan desil, itu masih bisa terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Terus penyebab berikutnya ya, kenapa bansosnya belum cair atau tidak cair sampai sekarang, itu bisa disebabkan karena status kelayakannya ya, yang sudah tidak memenuhi syarat. Contohnya desil tinggi, terus ada anggota keluarga yang menjadi aparatur sipil negara ya, itu juga bisa sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Terus kalau ekonominya meningkat ya, penghasilannya meningkat, itu juga bisa menyebabkan bansosnya diberhentikan, entah itu secara graduasi mandiri ya, dengan cara graduasi mandiri maupun graduasi by system ya, karena ekonominya sudah meningkat dan dianggap keluarga mampu. Karena fokus pemerintah sekarang itu ditujukan bagi KPM yang berada di desil 1 ya, sama desil 2. Setelah kuotanya terpenuhi ya, desil 1 sampai 2, itu dilanjut desil 3 sama desil 4. Jadi kalau ada yang bilang katanya desil 3 dan 4 sudah tidak dapat lagi, itu bisa dipastikan beritanya tidak benar ya. Karena pemerintah juga mengalokasikan dana bansos untuk KPM yang berada di
desil 1 sampai desil 4. Untuk desil 5 itu sudah tidak dapat bansos reguler dikarenakan sudah dianggap keluarga mampu ya. Sudah dianggap keluarga mampu, jadi hanya tercover sama KIS PBI JK ya. Jaminan kesehatannya saja yang di-cover ya. Tapi untuk bansos PKH dan BPNT itu sudah tidak dapat lagi. Yang dapat bansos PKH dan BPNT itu KPM yang berada di desil 1 sampai desil 4. Terus berikutnya ya, kenapa sampai sekarang bansosnya tidak cair? Itu bisa disebabkan karena terexclude ya, atau dikeluarkan. Jadi banyak juga mungkin KPM yang merasa masih terdaftar, tetapi pas dicek di CKNG ternyata sudah terexclude atau dikeluarkan. Jadi tanyakan juga ya supaya tidak kecewa, sudah menunggu lama tapi bansosnya tidak cair ya. Tanyakan ke pendamping maupun ke perangkat desa, apakah masih terdaftar atau tidak. Karena kalau sudah tidak terdaftar, ada kemungkinan sudah tidak cair ya. Kalau sudah terexclude itu sudah tidak cair lagi bansosnya ya, baik PKH maupun BPNT. Terus penyebab berikutnya ya, kenapa bansosnya belum cair untuk saat ini ya, contohnya itu bansos beras sama minyak goreng, itu disebabkan karena ada kendala ya, kendala teknis. Contohnya di distribusi. Jadi harap bersabar ya, karena di setiap daerah pencairannya berbeda-beda. Kalau memang sekarang masih terkendala, ya kita berharap semoga di minggu-minggu yang akan datang ada kabar baik ya. Semoga kendalanya cepat teratasi ya. Karena banyak juga yang sekarang itu berharap bisa mendapatkan bansos beras maupun minyak gorengnya ya. Terus mengenai kartu rusak atau terblokir itu juga harap lapor ke pendamping maupun petugas setempat supaya nanti dibantu ngurusin ya. Karena banyak juga KPM mungkin yang sekarang itu kartunya rusak, hilang ya, atau terblokir, terus bingung mau ngapain. Itu saran saya tinggal tanyakan atau minta bantuan ke petugas setempat ya, baik pendamping maupun ke perangkat desa ya, supaya nanti diberikan solusi ya mengenai masalah tersebut. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua. Ini yang pertama mengenai PKH tahap 2 ya, terus BPNT, terus PIP. Ini sudah mulai disalurkan secara bertahap ya. Untuk PKH dan BPNT untuk sekarang ini baru SPM. Jadi kita tunggu ya untuk tahap 2-nya ya. Terus untuk YAPI sekarang juga masih bertahap penyalurannya. Terus bansos beras juga masih bertahap ya. Jadi kita tunggu saja, siapa tahu nanti ada kabar baik terkait penyaluran bansos tersebut. Terus yang terakhir ini mengenai bansos yang sudah tidak cair lagi. Ini ada BLT Kestra sama PKH dan BPNT via PT Pos Indonesia untuk tahap pertama ya. Dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.